Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai video ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Tessa Anggraini, NIM 1705520090 dari kelas A1 Audit Investigatif Program Studi Akuntansi Universitas Tikubang Unisbank Semarang. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang peran auditor internal dalam pencegahan dan pendeteksian kecurangan. Untuk memenuhi tugas ujian tengah semester yang diampu oleh Bapak Arif Himawan. Karena sedang adanya pandemi ini, semoga video saya dapat membantu belajar rekan-rekan semua. Semoga cepat berlalu pandemi ini agar bisa melaksanakan belajar mengajar di dalam kelas. Terima kasih. Lalu kita lanjutkan untuk masuk ke materinya. Peran auditor internal dalam pencegahan pendeteksian kecurangan. Fenomena kecurangan. Fenomena kecurangan yang saya ambil yaitu tentang kecurangan laporan keuangan yang dilakukan oleh Maskapai Garuda Indonesia. Kecurangan ini dimulai dari laporan keuangan pada tahun 2018. Garuda Indonesia mengeluarkan laporan keuangan tahun 2012 dengan laba bersih sebesar 11.330.000.000. Pada tahun 2017, Garuda Indonesia mengalami kerugian sebesar 3.031.000.000. Angka ini melonjak tajam dari tahun 2017 yang menderita rugi. Laporan keuangan ini ditolak oleh dua komisarisnya karena diduga tidak sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK. Garuda Indonesia akhirnya mengeluarkan pernyataan resmi tentang laporan keuangannya yang ditolak oleh dua komisarisnya. Maskapai berlogo burung Garuda ini mengaku tidak akan melakukan audit ulang terkait laporan keuangan tahun 2018 yang dinilai tidak sesuai karena memasukkan keuntungan dari PT Aero Teknologi. Garuda Indonesia melakukan kerjasama dengan PT Aero Teknologi. Kisruh laporan keuangan Garuda Indonesia ini juga menyeret nama Maheta tersebut. Pasalnya, PT Maheta Aero Teknologi yang didirikan pada tahun 2017 dengan modal hanya 10 miliar tetapi berani menandatangani kerjasama dengan Garuda Indonesia. Dengan menandatangani kerjasama tersebut, PT Maheta Aero Teknologi mempunyai hutang ke Garuda Indonesia sebesar 3.346.000.000. Tapi, hutang tersebut ternyata dicatat dalam laporan keuangan tahun 2018 pada kolom pendapatan di laporan keuangan Garuda Indonesia. Direktur Utama I Gusti Ngurah Askara Dinadiputra menyatakan bahwa latar belakang mengenai laporan keuangan menjadi menarik adalah soal kerjasama dengan PT Maheta Aero Teknologi terkait penyediaan layanan Wi-Fi on board yang dapat dinikmati secara gratis. Setelah terbukti audit tidak sesuai standar akuntansi, akhirnya Garuda Indonesia dikenakan sanksi dari berbagai pihak. Namun, tidak hanya Garuda Indonesia, tetapi sanksi juga diterima oleh auditor laporan keuangan Garuda Indonesia, yakni yang pertama, Akuntan Publik Kasner Sirumapea, yang kedua, KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan rekan. Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan sanksi kepada auditor
dengan membekukan izin selama 12 bulan. Selain Menteri Keuangan Sri Mulyani, Otoritas Jasa Keuangan juga memberikan sanksi kepada Garuda Indonesia dengan 2 poin, yaitu Garuda Indonesia dan jajaran direksi masing-masing harus membayar sebesar 100 juta. Selain dari Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Otoritas Jasa Keuangan, ternyata dari pihak Bursa Efek Indonesia juga memberikan denda kepada Garuda Indonesia sebesar 250 juta yang harus dibayarkan oleh Garuda Indonesia. Sanksi ini akhirnya selesai pada bulan Mei 2019. Teori kecurangan. Diamond Theory. Pressure. Teori kecurangan ini terdiri dari 4 elemen. Selain pressure, yang kedua ada opportunity. Yang ketiga ada rationalization. Yang terakhir ada capability. Diamond Theory merupakan suatu bentuk penyempurnaan dari teori triangle. Tetapi pada teori Diamond ditambahkan elemen capability sebagai penyempurnanya. Capability ini dikemukakan oleh Wolfe dan Hermanson. Wolfe dan Hermanson berpendapat bahwa banyak kecurangan yang khususnya bernominal miliaran dolar mungkin tidak akan terjadi apabila ada orang tertentu dengan kapabilitas tertentu yang ada dalam perusahaan. Peluang membuka pintu masuk untuk kecurangan dan tekanan dan rasionalisasi yang mendorong seorang untuk melakukan hal tersebut. Tetapi seseorang tersebut harus memiliki kapabilitas untuk mengenali pintu yang terbuka sebagai peluang dan mengambil keuntungan apa yang dijalaninya. Bukan hanya sekali, tetapi berkali-kali. Berdasarkan hal tersebut, pernyataan kritik yang diajukan oleh siapa yang mengubah peluang untuk kecurangan menjadi kenyataan. Penjelasan dari elemen-elemen Diamond Theory. Yang pertama, pressure, tekanan. Tekanan finansial. Tekanan ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut. Yang pertama, ada keserakahan. Yang kedua, standar hidup yang terlalu tinggi. Ketiga, banyaknya tagihan dan hutang. Karena dia memiliki keserakahan dan standar hidup yang terlalu tinggi, maka banyaknya tagihan dan utang. Mereka akan mencari di mana keadaan tersebut yang bisa membahagiakan dia. Akhirnya dia mencari hutang ke sana dan kemari. Yang keempat, kredit yang hampir jatuh tempo. Yang kelima, hidup yang tidak terduga. Yang keenam, tekanan akan kebiasaan buruk. Seperti dia selalu meninggikan gengsi daripada kemampuan. Tekanannya terlalu berat dan gayanya. Selain tekanan finansial tersebut, juga ada tekanan yang berhubungan dengan pekerjaan. Tidak ada kepuasan kerja yang diperoleh karyawan, misalnya kurangnya perhatian dari manajemen. Adanya ketidakadilan dan sebagainya dapat membuat karyawan harus melakukan fraud untuk memperoleh imbalan atas kerja kerasnya. Karena sejatinya seorang pekerja itu harus mempunyai tempat yang nyaman untuk dia melakukan pekerjaan tersebut. Jika tidak nyaman, maka muncullah fraud-fraud tersebut. Opportunity. Opportunity dilakukan apabila terdapat peluang untuk melakukannya. Beberapa faktor yang dapat
meningkatkan peluang bagi individu melakukan kecurangan tersebut, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kurangnya kontrol untuk mencegah atau mendeteksi fraud. Jadi kita itu harus mencegah diri kita sendiri untuk melakukan kecurangan tersebut. Yang kedua, ketidakmampuan untuk menilai kualitas kinerja. Yang ketiga, kegagalan untuk mendisiplinkan para pelaku. Yang keempat, kurangnya pengawasan terhadap akses informasi. Yang kelima, ketidakpedulian dan ketidakmampuan untuk mengantisipasi fraud. Yang keenam, kurangnya jejak audit. Rasionalisasi mencari kebenaran sebelum melakukan kejahatan, bukan sesudahnya. Jadi, banyak orang yang melakukan kejahatan itu akan melakukan pembenaran sebelum melakukan kejahatannya. Mencari pembenaran merupakan bagian yang harus ada dari kejahatan itu sendiri, bahkan merupakan bagian dari motivasi untuk melakukan kejahatan. Rationalization diperlukan agar si pelaku dapat mencerna perilakunya yang melawan hukum yang dipercaya. Setelah kejahatan dilakukan, maka rationalization ini ditinggalkan karena tidak akan diperlukan lagi oleh si pelaku kecurangan tersebut. Yang keempat ada capability. Capability ini yang pertama ada positioning. Posisi seorang atau fungsi dalam organisasi dapat memberikan kemampuan untuk membuat atau memanfaatkan kesempatan untuk penipuan. Seseorang dalam posisi otoritas memiliki pengaruh lebih besar atas situasi tertentu atau lingkungan. Jadi posisi ini seperti posisi manajer, komisaris, dan sebagainya. Dia memiliki posisi yang paling tinggi dan fungsinya yang dapat memberikan kemampuan tersebut yang paling besar dalam melakukan kesempatan penipuan tersebut. Yang kedua ada intelligence and creativity. Pelaku kecurangan ini memiliki pemahaman yang cukup tidak mengeksploitasi kelemahan pengendalian internal dan untuk menggunakan posisi, fungsi, atau akses berwenang untuk keuntungan terbesar. Yang ketiga ada confidence atau ego. Individu harus memiliki ego yang kuat dan keyakinan yang besar. Dia tidak akan terdeteksi. Tipe kepribadian namun termasuk seorang yang didorong untuk berhasil di semua biaya. Egois, percaya diri, dan sering mencintai diri sendiri, narsisme. Menurut Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder, gangguan kepribadian narsisme meliputi kebutuhan untuk dikagumi dan kurangnya empati untuk orang lain. Individu dengan gangguan ini dipercaya bahwa mereka lebih unggul dan cenderung ingin memperlihatkan prestasi dan kemampuan mereka. Jadi, seseorang yang memiliki ego sangat tinggi akan memikirkan diri sendiri, bagaimana diri sendiri ini bisa naik ke atas ke tingkat lebih tinggi untuk mendapatkan apa yang bisa membuat diri sendiri bahagia, tanpa memikirkan orang lain, sehingga banyak orang lain yang dibawanya dengan cara ditindasnya karena ego tersebut. Coercion. Pelaku kecurangan dapat memaksa orang lain untuk melakukan atau menyembunyikan penipuan. Seseorang individu dengan kepribadian yang persuasif dapat lebih berhasil meyakinkan orang lain untuk pergi bersama dengan penipuan atau melihat ke arah lain. Jadi, seorang coercion ini yaitu pelaku yang ingin menyembunyikan kejahatan tersebut dengan mengajak orang lain. Jadi dirinya sendiri tidak mau terkena sendiri. Dia akan mengajak pelaku lain atau orang lain untuk menyembunyikan atau melakukan penipuan tersebut.
Yang ketiga ada deceit. Penipuan yang sukses membutuhkan kebohongan yang efektif dan konsisten. Untuk menghindari deteksi, individu harus mampu berbohong dan meyakinkan dan harus melacak cerita secara keseluruhan. Jadi penipuan yang telah sukses menipu itu dia memerlukan kebohongan yang sangat membuat dia percaya kalau dia itu tidak salah. Dia akan mencari alasan-alasan agar terlihat kalau dirinya sendiri itu tidak melakukan kecurangan tersebut. Untuk menghindari deteksi dari individu lain, biasanya akan dari perusahaan melakukan pengecekan internal tersendiri. Jadi, para individu ini melakukan semua cara untuk membohongi mereka semua. Stres. Yang keempat ada stres. Individu harus mampu mengendalikan stres karena melakukan tindakan kecurangan dan menjaganya agar tetap tersembunyi sangat bisa menimbulkan stres. Jadi, seseorang yang melakukan penipuan itu akan merasa kepikiran. Mereka akan memikirkan apakah kecurangan tersebut, apakah penipuan tersebut akan diketahui oleh pihak yang terkait. Sehingga seiringnya waktu mereka memikirkan kecurangan-kecurangan yang telah dia lakukan, maka menimbulkan stres karena banyak memikirkan kecurangan tersebut. Komponen pengendalian internal. Komponen pengendalian internal ini mempunyai 5 komponen. Yang pertama, a control environment, lingkungan kontrol. Yang kedua, ada control activities atau aktivitas kontrol. Yang ketiga, ada monitoring atau pengawasan. Yang keempat, ada information dan communication, itu informasi dan komunikasi. Yang terakhir ada risk assessment atau penilaian risiko. Yang pertama, a control environment, lingkungan kontrol. Lingkungan kontrol ini tanggung jawab dari top management untuk memastikan dengan jelas organisasi yang dipimpin memiliki integritas dan kegiatan yang tidak etis, tidak akan ditoleransi. Komponen ini sangat disebut sebagai tone at the top. Risk assessment, penilaian risiko. Penilaian risiko ini perusahaan harus mengidentifikasi dan menilai berbagai macam faktor yang menciptakan risiko pada bisnis dan harus menentukan bagaimana cara yang dilakukan untuk mengatasi risiko tersebut. Information dan communication, informasi dan komunikasi. Sistem pengendalian kontrol harus mencakup dan mengkomunikasikan semua informasi yang relevan, baik pada bagian atas atau bawah organisasi, dan juga mampu mengkomunikasikan informasi kepada pihak eksternal yang berkepentingan. Jadi, bagian informasi dan komunikasi ini harus menggali banyak informasi kepada bagian bawah atau atas organisasi. Jadi tidak hanya bagian atas saja yang digali informasinya, tetapi bagian bawah juga harus digali informasinya agar mendapatkan informasi yang relevan, yang baik. Control activities atau aktivitas kontrol. Untuk mengurangi peristiwa kecurangan, pihak manajemen harus membuat atau mendesain kebijakan dan prosedur untuk diterapkan pada risiko tertentu yang dihadapi oleh perusahaan.
maka pihak-pihak dari manajemen itu harus mempersiapkan kebijakan dan prosedur untuk diterapkan pada risiko tertentu yang nanti akan dihadapi oleh perusahaan, seperti masalah-masalah kecurangan yang dihadapi oleh perusahaan. Jadi pihak manajemen sudah memiliki apa yang harus dilakukan untuk mengatasi si pelaku kecurangan tersebut. Yang terakhir itu ada monitoring atau pengawasan. Sistem pengendalian internal harus diawasi secara periodik agar sistem tetap memadai. Defisiensi yang signifikan perlu untuk melaporkan pada top manajemen dan atau dewan direksi. Jadi divisi yang mengawasi ini, pengendalian internal itu, dia diwajibkan untuk melaporkan kepada top manajemennya atau dewan direksi apa yang sebenarnya terjadi, apa hasil pengawasan tersebut kepada para pelaku tersebut. Cara pencegahan yang dapat dilakukan. Cara pencegahan ini yang pertama, membangun struktur pengendalian intern yang baik. Nah, pembangunan ini itu tuh agar kemampuan harta perusahaan terjamin dan kegiatan operasi berjalan dengan lancar. Itu keamanan harta perusahaan tersebut itu akan terjamin aman dari para pelaku kecurangan tersebut. Yang kedua, mengefektifkan aktivitas pengendalian. Mengefektifkan aktivitas pengendalian ini ada beberapa faktor, ada beberapa cara. Yang pertama itu yang mengefektifkan aktivitas itu seperti review kerja, pengolahan informasi, pengendalian fisik, dan pemisahan tugas. Nah, pemisahan tugas ini yang menurut saya lebih efisien ya, atau lebih penting karena pembebanan tugas atau pembebanan tanggung jawab ke orang yang berbeda untuk memberikan otorisasi, pencatatan transaksi, penyelenggaraan, penyimpanan aktiva ditunjuk untuk mengurangi kesempatan bagi seseorang dalam posisi baik untuk membuat kecurangan dan sekaligus menyembunyikan kekeliruan dan tidak keberesan dalam menjalankan tugasnya dalam keadaan normal. Jadi itu contohnya seperti pencatat keuangan dan pemegang keuangan. Nah, tugas itu tidak boleh diberikan kepada satu orang. Satu orang mempunyai wewenang atau tanggung jawab 2, mencatat dan menerima. Nah, kalau dalam satu orang menerima tugas yang sama itu, dia akan semena-mena untuk memalsukan data tersebut. Contohnya, pengeluaran hanya sebesar 20.000, tapi si pencatat tersebut menuliskan 50.000. Sisanya kita kantongin. Dari situlah kecurangan-kecurangan tersebut muncul. Yang ketiga, meningkatkan kultur organisasi dapat dilakukan dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip good corporate governance yang saling terkait satu sama lain agar dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan bekerja secara efektif dan efisien. Mengefektifkan fungsi internal audit, walaupun internal auditor tidak dapat menjamin bahwa kecurangan tidak akan terjadi, namun ia harus menggunakan kemahiran jabatannya sehingga diharapkan mampu mendeteksi terjadinya kecurangan dan dapat memberikan saran-saran yang bermanfaat kepada manajemen untuk mencegah terjadinya kecurangan. Jadi seorang audit internal audit tersebut mungkin tidak akan bisa memberikan jaminan bahwa kecurangan
tersebut akan terjadi. Namun, seorang internal auditor harus mampu mendeteksi apa saja yang harus kami tahu tentang gimana ciri-cirinya terjadi kecurangan tersebut. Nah, setelah kita mungkin mempunyai kemahiran tersebut, kita akan memberikan saran kepada manajemen untuk mencegah terjadinya kecurangan tersebut. Kita memberi saran apa saja yang harus dilakukan kepada manajemen, seperti pengawasan dari keamanan internal tersebut. Selanjutnya, peran internal auditor dalam mencegah dan mendeteksi kecurangan. Peran auditor dalam pencegahan berupa untuk menghilangkan atau meminimalisir sebab timbulnya kecurangan tersebut, karena pencegahan pada suatu kecurangan lebih mudah dari mengatasi suatu kecurangan yang sudah terjadi. Jadi, pihak-pihak perusahaan itu, manajemen perusahaan itu lebih baik mencegah. Di sini peran auditor. Jadi auditor tersebut tuh harus mencegah timbulnya kecurangan. Mencegah itu lebih mudah atau lebih baik daripada kita memperbaiki kesalahan tersebut. Jadi kita mencegah timbulnya kecurangan tersebut, mencegah timbulnya kesalahan tersebut terlebih dahulu. Karena mengatasi suatu kecurangan yang sudah terjadi itu mungkin sangat merepotkan atau rumit pengurusannya. Peran auditor dalam tindakan pendeteksian tersebut tidak dapat ditemukan semua kecurangan. Masing-masing jenis kecurangan memiliki karakteristik tersendiri, sehingga untuk dapat mendeteksi kecurangan perlu kiranya pemahaman yang baik terhadap jenis-jenis kecurangan yang mungkin timbul dalam perusahaan. Nah, peran auditor yang satu ini, peran auditor tersebut mungkin tidak akan tahu di mana setiap kesalahan, setiap kecurangan tersebut terjadi. Tetapi seorang auditor mewajibkan dirinya untuk mengetahui pemahaman tentang jenis-jenis kecurangan, seperti caranya itu seperti apa sih, jenisnya itu bagaimana, bisa timbul kecurangan itu dari seperti apa. Nah, dari kemungkinan tersebut maka perusahaan mungkin akan meminimalisir terjadinya kecurangan tersebut. Kompetensi internal auditor. Kompetensi auditor yaitu kualifikasi yang dibutuhkan oleh auditor untuk melaksanakan audit dengan benar. Dibutuhkan pendidikan dan pelatihan dengan nama pendidikan profesional berkelanjutan. Kompetensi internal auditor. Yang pertama, hanya terlibat dalam layanan-layanan yang memerlukan pengetahuan dan keterampilan dan pengalaman yang mereka punya. Yang kedua, melakukan layanan audit internal sesuai dengan International Standard for the Professional Prestige of Internal Auditing. 3. Meningkatkan kemampuan mereka dan efektivitas dan kualitas layanan mereka. Yang pertama ini, selanjutnya itu ada keterampilan wawancara. Nah, apakah seorang auditor tersebut dapat mewawancarai seorang manajer satuan atau anggota staf di lantai produksi? Internal auditor harus dapat bertemu dengan orang-orang tersebut, mengajukan pertanyaan yang tepat agar apa yang harus ia peroleh
menghasilkan hasil yang tepat. Yang kedua, ada keterampilan analisis. Nah, keterampilan analisis ini seorang auditor internal harus memiliki kemampuan untuk melihat serangkaian kejadian yang kadang-kadang terputus. Maksudnya di sini itu seorang auditor itu harus dapat menganalisis apa saja kejadian yang terjadi di dalam perusahaan tersebut. Data apa saja yang terjadi untuk melakukan tes akan menentukan apakah tujuan audit ada yang efektif. Seperti itu. Yang ketiga, pengujian dan analisis keterampilan. Nah, pengujian ini terkait dengan kemampuan analisis. Jadi, internal auditor harus dapat meninjau beberapa peristiwa dan populasi data untuk melakukan tes yang akan menentukan tujuan yang efektif. Nah, di sini seorang auditor itu harus menguji serta menganalisis data tersebut agar mendapat tujuan yang efektif. Yang keempat, ada keterampilan dokumentasi. Nah, keterampilan dokumentasi ini seorang auditor internal harus dapat mengambil hasil pengamatan dan pengujian data dari dokumen hasil tersebut, baik secara lisan dan grafis yang menggambarkan lingkungan yang diamati. Jadi, auditor internal itu setelah mereka mewawancarai, menganalisis, melakukan pengujian, mereka juga harus melakukan dokumentasi. Jadi, dokumentasi secara lisan atau dengan gambar yang menunjukkan hasil tersebut. Yang kelima, merekomendasikan hasil dan tindakan korektif. Nah, di sini auditor internal berdasarkan pengujian dan analisis hasil didokumentasikan. Jadi setelah wawancara, terus pengujian dan analisis tersebut telah didokumentasikan, auditor internal harus dapat mengembangkan rekomendasi efektif untuk tindakan perbaikan. Jadi setelah adanya dokumentasi, pengujian, semuanya itu kan bukan dari pengujian tersebut di dokumentasi tersebut. Nah, maka seorang auditor itu harus mengembangkan apa saja yang dapat dilakukan dari pengujian dan analisis tersebut untuk melakukan tindakan perbaikan tentang kecurangan-kecurangan tersebut. Yang keenam, ada keterampilan komunikasi. Nah, di sini keterampilan komunikasi seorang auditor internal harus dapat mengomunikasikan hasil pekerjaan audit bersama dengan rekomendasi untuk tindakan korektif untuk staf yang subjek audit dan manajemen senior. Di sini seorang auditor itu harus bisa berkomunikasi dengan lancar. Untuk adanya keterampilan komunikasi tersebut agar dapat dicerna dan dipercaya oleh pimpinan-pimpinan mereka. Yang ketujuh, ada negosiasi keterampilan. Nah, karena selalu dapat menjadi perbedaan pendapat di internal yang temuan audit itu merekomendasikan, auditor internal harus dapat menegosiasikan hasil akhir yang sukses. Nah, di sini harus ada negosiasi bagaimana caranya agar auditor itu sukses dalam misinya tersebut. Yang terakhir, yang ke-8 ini ada komitmen untuk belajar. Seorang auditor yang tadinya sudah ahli dalam bidangnya, sudah mampu mengatasi semuanya, tapi seorang auditor juga harus berkomitmen untuk belajar terus mengasah kemampuannya. Auditor selalu mengalami perubahan baru dan bahan dalam operasi perusahaan mereka dan provinsi. Jadi seorang auditor itu pasti setiap bergantinya periode atau setiap waktunya itu mengalami perubahan baru. Dia akan menguji atau
menganalisis keterampilan yang baru, tidak menetap terus-menerus setiap tahun seperti itu. Jadi, mereka harus memiliki gairah untuk belajar dan melanjutkan pendidikan. Dia harus terus-menerus melanjutkan pendidikan sampai tercapainya semuanya. Dia harus memiliki rasa ingin untuk belajar. Nah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan kata dalam lisan atau penulisan kata yang terdapat di PowerPoint saya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.